Nasional yang dikurangin Pak. Nah, kalau bicara detailnya ya secara rinci saya tidak kurang begitu tahu ya, tapi arahan dari pemerintah pusat sampai ke gubernur itu ya sudah ada begitu loh, agar semua anggaran itu disesuaikan dengan yang menyentuh kepentingan masyarakat. Jalan dinas dikurangi, kemudian rapat-rapat juga yang menyangkut snack makan minum itu dikurangi. Nah, itu kalau saya melihat ya, itu yang dianukan oleh Bapak Gubernur kebijakannya itu kepada seluruh perangkat dinas supaya melaksanakan itu. Jalan dinas dikurangi, anggaran dikurangi, makan minum juga dikurangi, ya snack mungkin ya. Kemudian terkadang rapat kalau saya lihat arahan dari pusat itu ya melalui pikon ya virtual supaya lebih hemat. Itu ya terkait itu aja lah. Tapi tanggapannya Pak seperti apa Pak terkait pemotongan tersebut? Katanya juga gaji K13 juga dipotong Pak. Mengikuti Saja ya, Pak ya. mengikuti sesuai dengan anggaran yang ada. Jadi nggak apa-apa ya Pak walaupun gaji Iya. yang diterima agak berkurang. Mengikuti aja karena anggaran itu kan duit itu kan ada alokasinya. Ada untuk misalnya umum ya, untuk gaji dan ya pasti aja itu ada gaji. Pak, ada cerita kekhawatiran nggak sih Pak mungkin dari PNS di PNS soal pemotongan ini sendiri? Kalau dari Bapak sendiri dan rekan-rekan PNS Bapak lah kira-kira. Ya biasa saja. Ya setiap tahun itu ada perkembangan dinamika ya yang terjadi. Kalau penghematan ya mengikuti hemat ya. Mungkin juga pada suatu saat ya akan seperti biasa semula ya, karena ini kan kebijakan presiden ini ya, dari pemerintah pusat itu. Perjalanan dinas yang contohnya dipotong ini bagaimana Pak? Yang jarang Anggarannya kalau itu anggarannya dipotong ya pasti juga Perjalanan frekuensinya akan terpotong. perjalanan dinas yang tidak yang tadi ditiadakan itu contohnya kayak gimana sih Pak? Mungkin Pak. Nah, mungkin rapat koordinasi ya antara hanya konsultasi ya, hanya konsultasi ya. Antar kabupaten kota seperti itu. Dari Kalau kabupaten ada ke itu- provinsi juga Pak ya. Ya, Kalau ada rakor gitu berarti nanti via Vicon gitu Pak ya? sebaiknya seperti itu arahan dari menteri ya, ya dari menteri dalam negeri katanya. Pak terkait inflasi hari ini Kaltim Seperti berada kemarin ya, di urutan ke-6. ke-6 ya. Urutan ke-6 ya Pak ya? Ya, urutan ke-6 masih aman dan terkendali, stok cukup. Berarti untuk menjelang puasa juga stok tersedia ya Pak ya? Iya, di tingkat nasional juga seperti itu. Kerjasama dengan dinas terkait untuk mengendalikan inflasi. Iya, memang dari dahulu seperti itu Kan setiap daerah itu ada tim pengelola inflasi daerah. Nah, kemudian juga provinsi juga pasti ya, bahwa sebenarnya tanggung jawab secara langsung menyentuh masyarakat itu ya kabupaten, kota. Ya, kabupaten kota itu ada namanya Satgas Pangan juga ya, untuk memantau harga pangan dan melakukan evaluasi perkembangan. Mereka juga punya link ke Jakarta tuh, Satgas Pangan Polri. Pak kalau di Kaltim sendiri Pak terkait pengendalian inflasi selain pasar murah apa aja Pak yang dilakukan Pak? Ya, apanya tadi? Selain pasar murah apa aja yang dilakukan Pak untuk pengendalian inflasi di Kaltim? Kan ada beberapa langkah tuh ya, saya melihat itu. Pasar murah, pasar penyeimbang, kemudian gerakan tanam ya, supaya lebih cepat, kemudian perluasan lahan, kemudian apalagi kopla ya, stabilisasi lahan. Nah itu bagian dari Pengendalian inflasi. pengendalian inflasi untuk di tingkat daerah kita. Pak terkait gas LPG Pak di mana Pak yang semakin sulit untuk ditemui Pak untuk saat ini Pak? Apanya? Gas LPG 3 3 kg Pak. Ya Bapak Antisipasinya. ke lapangan aja lah, ya untuk melihat realisasi di sana ya. Mudah-mudahan yang LPG yang 3 kg itu masih sesuai dengan itu pangkalan ya. Pangkalan itu kan 22.000. Kalau di pengecer itu lagi kan itu yang variasinya tuh berada di dalam kewenangan kabupaten kota sebenarnya ya, untuk melakukan antisipasi atau model akumulasi ya. Di dalam saya tadi kan ada dibolehkan misalnya sub pangkalan Iya, sub gitu ya, sub pangkalan. Berarti ya. pengecer itu nanti jadi sub pangkalan kah atau seperti Seharusnya apa? ya pemerintah kabupaten lah yang langsung
untuk mengarahkan dan mengakomodir ya para apa namanya tuh penjual LPG yang tidak terdaftar tadi ya, supaya tidak ribut, supaya tidak naik harga itu dan tidak suka-suka. Berarti bawanya untuk jadi isu pangkalan kah atau seperti apa Pak, Seharusnya. untuk pengejar? Seharusnya Itu apa kan ya? masih dalam wacana dari Menteri kemarin tuh, saya melihat itu. Tapi dulu kita sudah membahas itu ya sebenarnya pemerintah provinsi itu. Sebaiknya ya ada kepala daerah itu mengambil suatu kebijakan untuk menentukan tarif dari sampai ke desa. Ya betul Pak. Karena sampai ke desa itu kan harganya sampai 60-50 Betul per Pak. 3 kilogram. Berarti tarifnya harus disesuaikan dengan pangkalan berarti apa ya? Seharusnya. Seharusnya. Ya, seharusnya. Ya. Cuma ya mudah-mudahan ada pengaturan tadi oleh kepala daerah lah, saya kira ya. Kalau dia nanti ada regulasinya sub dari pangkalan, di pangkalan misalnya 20.000, dia naik misalnya sub pangkalan misalnya 24.000 ya, sub satu lagi berikutnya misalnya 25. sampai 25.000, saya pikir masih layak dan normal ya. Tapi kalau sudah di atas 30, 35, 50 itu Pak, itu menggerogoti ya namanya. Cukup aja ya. Cukup Oke. ya. Untuk